Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena kalian juga habis dari sekolah untuk ngambil buku bimbel bahasa asing. Jadi teman-teman kalian yang mungkin masih perjalanan atau masih di sekolah, bahkan mungkin nanti sambil jalan baru bisa bergabung. Oleh karena itu dari awal ini sudah saya rekam, nanti saya masukkan di channel YouTube. Jadi kalau ada yang tertinggal nanti bisa melihat di situ. Di awal ini nyoba sih kita bermain dulu sebentar. Ini ada game. Di sini ada satu box kubis, kemudian ada domba, ada serigala. Kalau nanti serigalanya itu dipindahkan dulu, maka kubis itu akan dimakan oleh domba. Tapi kalau kubis duluan, maka serigala akan memakan domba. Jadi langkah yang pertama yang tepat adalah dombanya. Kenapa? Karena serigala itu kan karnivora, tidak makan buah atau sayur kayak gitu. Kalau buah atau sayur pemakannya kan herbivora. Sehingga domba ini kita naikkan, kita pindahkan dulu. Turunkan. Berikutnya, misalkan yang kita naikkan adalah kubis dulu. Yang kita naikkan adalah kubis dulu. Kita jalankan dulu dan kita taruh kubis itu. Tapi di sini jangan ditinggal. Kalau ditinggal, maka kubis itu akan dimakan oleh domba. Jadi dombanya yang harus kita naikkan lagi. Dombanya wirawiri. Dari kanan ke kiri, terus dari kiri ke kanan lagi. Turunkan domba. Ini juga jangan ditinggal. Nanti domba ini akan dimakan serigala. Maka sekarang serigalanya dulu yang kita naikkan. Serigalanya diturunkan. Walaupun ditinggal tidak apa-apa karena serigala itu karnivora, pemakan daging. Sedangkan di sini adanya kubis, sayur, maka tidak mau serigala. Kemudian baru dombanya yang. Jadi ini salah satu game untuk melatih daya nalar kalian bagaimana harus menyelesaikan masalah tanpa harus melukai yang lain, tanpa harus muter-muter. Itu sedikit tentang selingan refreshing. Untuk game yang lain saya bahas pada pertemuan berikutnya. Kalau game yang berikutnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk kali ini coba perhatikan buku paket kalian. Yang lalu kita sudah bahas tentang model matematika, bahkan sebenarnya sudah tuntas semuanya, tinggal latihan-latihan soalnya. Ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk Pak, sampai Pak. Ya. Izin Pak, gabung Ya. Zoom sama Hafiz Pak, Faiz Bayu. Iya. Yang penting tetap jaga protokoler gitu ya. Ya, Oke. Jadi tadi sudah saya rekam dari awal sehingga kalau ada yang tertinggal bisa nanti nonton dari channel YouTube kalau sudah saya upload. Ya, Pak. Jadi saya munculkan game untuk melatih daya nalar kalian. Berikutnya, kalau saya gunakan aplikasi tertentu, ini aplikasi di komputer ya, ada namanya Gramatika. Ada namanya Gramatika. Saya buka Gramatika ini adalah software untuk menggambar. Cukup, ini untuk yang berlaku di PC ya, di Microsoft. Tapi kalau di handphone Android bisa menggunakan GeoGebra. Misalkan saya ketik di situ 2x ditambah 3y sama dengan 6. Ya.
Di situ saya ketikkan 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Kalau sudah enter, langsung otomatis digambarkan grafiknya. Masih ingat kan ya? Kalau X-nya 0, maka Y-nya 2. Y-nya di 2. Dibalik sekarang. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya akan 3. X-nya 3. Dari 2 titik tinggal narik garis. Seperti itu. Coba saya hapus dulu. View clear screen. Sekarang kalau ada daerah yang diarsir, maka tandanya bukan sama dengan lagi, tapi pertidaksamaan. Misalkan lebih dari sama dengan. Jadi nulisnya lebih dari baru sama dengan. 2X ditambah 3Y, kalau di software ini lebih dari baru sama dengan 6, akan diblok seperti itu. Jadi daerah penyelesaiannya yang diarsir ini. Ini kalau menggunakan software Grafmatika. Misalkan saya tambahkan garis yang lain, 3X ditambah Y, 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 3. Jadi saya ketik di atas itu, 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 3. Kalau kita enter, langsung akan terblok juga. Langsung akan diarsir. Kalau tadi yang pertama itu daerah yang diarsir putih, sekarang daerah yang diarsir merah. Dari dua daerah itu, ternyata yang double, kan daerah sini juga, tapi daerah situ juga kena, karena belum ada syaratnya. Sekarang kita berikan syarat. Kalau X lebih dari sama dengan 0, seperti biasa, kan suatu barang itu, suatu benda jumlahnya tidak mungkin negatif. Misalkan yang X, yang barang pertama. X lebih dari sama dengan 0. Kalau saya enter, maka di situ dibatasi. X lebih dari sama dengan 0, maka sebelah kanan dari sumbu Y. Saya batasi juga Y lebih dari sama dengan 0. Barang yang kedua juga tidak mungkin negatif. Maka Y lebih dari sama dengan 0. Saya enter. Dari sini nanti daerah mana yang terarsir banyak kayak gitu. Berarti kan daerah yang ini deh. Daerah yang sini. Nah, kalau seperti ini, walaupun pakai warna-warni gitu ya, tapi tetap akan susah untuk melihatnya. Sehingga seperti yang pernah saya ajarkan, tidak perlu diarsir seluruhnya. Daerah itu diberi titik saja. Ya. Daerah yang termasuk daerah penyelesaian dari tiap garis itu diberi titik saja. Setelah selesai semua garis, semua daerah penyelesaian, kita lihat daerah mana yang kena titik paling besar. Itu kalau menggunakan software Grafmatika. Sebentar, apakah software saya yang satunya bisa dipakai? Belum saya install. Mungkin untuk lain waktu aja. Saya juga kita juga terapkan yang Microsoft Matematik. Selama ini mungkin kita mengenalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 3 itu yang utama. Tapi Microsoft itu juga punya software matematika, yaitu Microsoft Matematik. Ini belum saya install di komputer ini. Jadi coba perhatikan sekarang buku paket kalian halaman 50. Buku paket kalian halaman 50.
Coba perhatikan buku paket kalian halaman 50. Tapi sekarang kita belum menentukan, halaman yang 5, ini sudah menentukan nilai. Yang gambar dulu. Nih, halaman 45. Kalau yang lalu kita bahas model matematikanya, sekarang kalau pertemuan ini kita bahas bagaimana menggambar grafiknya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sebenarnya sudah saya bahas, bahkan sampai finishing gitu ya, sampai hasil jadinya. GeoGebra salah satu software aplikasi matematika yang bisa dipakai untuk menggambar-gambar. Sambil nunggu instalasi, coba perhatikan layar whiteboard ini. Di buku paket halaman 45, tunjukkan pada bidang kartesius daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear di bawah ini. Oh, mungkin kalau gini saya pakai ini aja bisa. Saya pakai Grafmatika. Apakah layar Grafmatika saya terlihat di kalian? Iya. Oke. Apakah hampir semuanya sudah berada di rumah? Belum, masih di perjalanan. Baik. Yang nomor 1A, di situ diminta menggambarkan kalau X lebih dari sama dengan 0 itu hanya sebagai syarat. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0 itu juga sebagai syarat saja. Yang bisa digambar adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Berarti kalau X-nya diganti 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya diganti 0, maka Y-nya berapa? 4. Nah, betul. Berarti Y-nya di titik 4. Sebaliknya sekarang, kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? 4. 4 juga. Maka X memotong sumbu X di titik 4 dan juga memotong sumbu Y di titik 4. Kalau saya enter, kemudian gini, itu tadi kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, pertemuan yang awal dulu sudah saya jelaskan, kalau kurang dari sama dengan, berarti daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir sebelah mana? Bawah. Bawah, betul, sip. Saya enter, langsung diarsir semuanya ini ya. Jadi memotong sumbu X di 4, memotong sumbu Y di 4, karena kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah yang bawahnya, yang diarsir. Sekarang kita balik. Kita tambahkan yang batasan tadi, X lebih dari sama dengan 0. Saya enter. Nah ini dibatasi yang daerah sebelah kanan, di X-nya yang positif, dan juga ada batasan tadi Y lebih dari sama dengan 0 juga. Saya enter. Daerah yang atas gitu ya. Karena Y yang positif di atas. Dari sini daerah yang kena arsir 3 kali adalah ini. Daerah segitiga ini. Berarti inilah daerah penyelesaiannya. Inilah daerah penyelesaiannya. Coba kalau saya pakai GeoGebra sebentar.
Ini sekarang GeoGebra. Ya, ini sekarang GeoGebra. Jadi ada beberapa software yang bisa dipakai. Misalkan saya input di sini X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Apakah muncul di layar? X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Muncul ya? Kalau sekarang saya pakai software GeoGebra. Nanti lebih enak tampilannya yang mana? Kemudian saya tambahkan lagi, tadi X lebih dari sama dengan 0. Saya enter. Itu. X lebih dari sama dengan 0, berarti sebelah kanan. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Saya enter. Nah, daerah yang paling gelap, ya, daerah yang paling gelap, inilah daerah penyelesaiannya. Jadi inilah daerah penyelesaiannya, inilah yang diarsir. Dari sini apakah bisa dipahami? Enak mana tampilannya? Enak yang ini ya, enak yang GeoGebra mungkin, daripada yang Grafmatika tadi. Iya, Pak. Karena kalau di Grafmatika ukuran angkanya besar tidak terlihat. Tapi kalau di GeoGebra masih terlihat. Tadi kan di Grafmatika 4-nya tidak terlihat yang atas. Jadi inilah daerah penyelesaiannya. Kita cari yang lebih kompleks gitu ya. Kalau yang nomor 1 di halaman 45 itu daerah penyelesaiannya mungkin hanya 1. Maksud saya daerah yang diarsir atau garis dari sistem pertidaksamaan yang digambar hanya 1. Sedangkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 itu hanya sebagai batasan saja. Tidak ada gambar garisnya. Berikutnya saya itu kalau menutup grafik gitu ya. Ini ada beberapa hal. Ini. Sekarang kalau misalkan saya pakai jangan nomor 1, nomor 2, coba perhatikan yang nomor 2. Saya pakai ini. Tidak perlu disimpan ya. Saya masukkan lagi input di sini. X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Kalau X ditambah Y kurang dari sama dengan 6, maka kalau X-nya diganti 0, Y-nya berapa? 6, Pak. 6, betul. Minta tolong sebentar layar kameranya di-on-kan dulu sebentar. Sebentar, kameranya di-on-kan dulu. Bentar, Pak. Iya. Apakah setelah sholat Jumat kalian nanti ada kegiatan? Ada. Apa? Mau ke rumahnya saudara, Pak, mau takziah. Jam berapa janjiannya? Habis daring pokoknya. Kalau tidak ada acara, saya tambahi lagi. Karena jadwal kita kan terpotong kena sholat Jumat. Oke, lanjut. Kalau X ditambah Y kurang dari sama dengan 6, ketika X-nya diganti 0, maka Y-nya juga 6. Ulangi, ketika X ditambah Y kurang dari sama dengan 6, kalau X-nya diganti 0, maka Y-nya 6. Sehingga memotong sumbu Y di titik 6. Sebaliknya sekarang, kalau Y-nya yang diganti 0, maka X-nya juga 6. Maka memotong sumbu
X di titik 6. Terus berikutnya sistem pertidaksamaan atau model matematika dari 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Ini yang kedua. Ketika 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12, kalau X-nya diganti 0, maka Y-nya kan 4. Maka memotong sumbu Y di titik 4 ini. Kemudian ketika Y-nya diganti 0, maka X-nya ketemunya 6. Berarti memotong sumbu X di titik 6 ini. Dari 2 titik tinggal narik garis. Kemudian ada batasan X lebih dari sama dengan 0. Itu dibatasi X lebih dari sama dengan 0, daerah sebelah kanan. Dan juga batasan atau syarat mutlak Y lebih dari sama dengan 0. Saya enter juga. Daerah yang atas. Sehingga daerah paling gelaplah daerah penyelesaiannya. Ini. Minta tolong sebentar lagi. Ini kameranya di-on kan? Karena ini sudah final, berarti baru saya bisa pakai ini. Ervira, Rido, bentar. Saya print screen. Sebentar saya taruh. Boleh di off cam. Ya. Sedangkan kalau nantinya yang beda saja, yang beda. Kalau yang B itu kan sama-sama, kalau yang A nomor 2A di halaman 46 itu sama-sama kurang dari, maka daerahnya yang bawah seperti ini. Sama-sama kurang dari, jadi daerahnya yang bawah. Kalau yang B sama-sama lebih dari, maka daerahnya yang luar. Daerah yang luar. Saya zoom lagi. Saya masukkan 3X ditambah 8Y lebih dari sama dengan 48. Saya enter. Kalau X-nya diganti 0, maka Y-nya kan 6. Betul? Kalau Y-nya yang diganti 0, maka X-nya 16. X-nya di 16 dari 2 titik. Tarik garis. Karena lebih dari, maka daerah luar yang diarsir atau daerah penyelesaiannya. Berikutnya yang 2B, nomor 2B, 6X ditambah 5Y lebih dari, itu saya tambahi sama dengan ya. Di soal buku tidak ada sama dengannya. Nanti garisnya jadi putus-putus. Sudah, enter. 6X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 0. Kalau X-nya diganti 0, maka Y-nya juga 0. Kalau Y-nya diganti 0, maka X-nya juga 0. Kemudian dibatasi oleh X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0. Nah, daerah paling gelap mana? Daerah ini. Daerah inilah daerah penyelesaiannya. Saya lagi. Kita cari yang beda. Ada yang lebih dari, ada yang kurang dari. Ini. Yang nomor 3B. Yang nomor 3B, sebentar, satu aja, satu kali lagi. Yang nomor 3B, 7X dikurangi 3Y. Di situ kan ditambah 21 langsung. Ditambah 21-nya boleh dipindahkan ke ruas kanan.
Berarti lebih dari sama dengan negatif 21. Tuh. Kemudian 5X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 30. Ini. Kemudian 12X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 60. Ya, daerahnya itu. Kemudian batasannya X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0. Jadi daerah paling gelap, daerah inilah ya yang merupakan daerah penyelesaiannya. Kalau seperti ini, kenapa saat ini saya berani mengajarkan kalian menggunakan GeoGebra? Karena secara dasar perhitungan sudah pernah saya ajarkan. Aplikasi atau software ini tidak boleh langsung diajarkan atau tidak boleh langsung digunakan ketika kalian belum menerima konsep yang kami berikan. Jadi langsung ngono kayak gitu ya. Jadi makanya ada beberapa yang saya tanyakan tadi, 7X dikurangi 3Y lebih dari sama dengan negatif 21. Maka kalau X-nya diganti 0, Y-nya akan 7. Y-nya di 7, Y-nya di atas 7. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya negatif 3. Ini. Maka inilah garisnya. Pakai titik uji untuk menguji apakah daerahnya itu yang diarsir atas atau yang bawah. Karena di sini ada yang negatif. Kalau yang garis B sama garis C aman karena dia sama-sama positif semuanya. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Lain waktu saya tambahi waktunya gitu ya. Karena kalian mau takziah, maka kalau saya tambahi juga kasihan teman-teman kalian yang belum bisa bergabung nantinya. Semoga pembelajaran yang sebentar ini tetap bermakna, tetap bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan karena terbatas waktu. Kalian tadi juga ada acara mengambil buku gitu ya. Paling tidak secara matematis sudah pernah saya ajarkan bagaimana cara menggambar grafiknya pada pertemuan sebelumnya. Ini tadi saya buat tampilan secara grafis menggunakan software atau aplikasi. Yang cowok silakan bersiap untuk sholat Jumat termasuk saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.